Adam dan Hawa. Ya. Kita melihat Allah menyiapkan segala sesuatunya ya, buat pernikahan mereka. Dikatakan di ayat ke-28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, memenuhi bumi, menaklukkannya, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini boleh dinikmati, disediakan oleh Tuhan buat setiap manusia, ya, buat setiap kita, ya. Tetapi prioritas utama, ya, prioritas utama yang Allah kehendaki dalam pernikahan Kristen bukan untuk menaklukkan bumi, lalu hanya berkuasa di bumi, menguasai binatang-binatang, menguasai alam semesta, ini bukan. Yang terutama yang Allah inginkan ya dalam membentuk pernikahan yang kudus ini, yang sesuai dengan firman Tuhan adalah mengasuh anak-anak, memelihara anak-anak, memelihara keluarga ini untuk menjadi keluarga yang takut kepada Tuhan. Melakukan pengasuhan nanti kalau kalian punya anak, asuh anak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu prioritas utamanya ya. Jangan nanti kalau dibilang beranak cuculah dan bertambah banyak, pokoknya sampai anak terus, bukan ya. Tapi kalau nggak diajar sesuai dengan firman Tuhan, nol, tidak ada isinya ya. Jadi harus diajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Ide pernikahan ini datangnya dari Allah sendiri ya, bukan dari manusia. Idenya ini datangnya dari Allah. Saya percaya kalian dipertemukan ini karena Tuhan punya rencana. Amin. Amin. Amin ya. Tuhan yang punya rencana. Saya juga bingung. Bulan Agustus mereka ketemu di SLG. Pak Barno ketawa. Lah kok tahu-tahu ada ramalan cuaca. Saya kaget. Jajannya nyampe di Pastori. Loh, acara apa ini? Ramalan cuaca. Mbak Feni loh, mau sampai lamaran. Saya tanya kepada dia, memangnya kalau kamu sudah kenal? Kakak kelas dulu, muridnya Pak Mariono ternyata. Waktu konseling pranikah saya bilang, coba susu ya, kenali lebih lama, kenal dulu ya, mengenal siapa atau calonku, mengenal pribadinya itu paling penting. Supaya apa? Engkau nak wis dadi sak wong ora kaget. Amin. Biasanya kalau sudah jadi satu atap itu apa? Kaget. Kalau masih pacaran ya, ngentut kayak permisi. Ya. Oh kan lo saya tak ngalesek, tak ke kamar mandi, ke kamar mandi. Tapi coba nanti kalau sudah jadi suami istri, dipasti kalau nek arepe ketemu wikat gigi sing resik, gak enak selilit blas. Bosok wis jadi suami istri. Gak kuat tak kabar, aku pengen bojoku lho. Mengenal itu lebih bagus, lebih lama lebih bagus. Ya, saya tanya pada mereka, ini ada unsur paksaan nggak dari orang tua? Kok tahu-tahu 1 tahun kemudian kok sudah merencanakan pernikahan? Ada paksaan nggak? Nggak ada. Tenanan masih ya, Mbak. Nggak ada paksaan dari orang tua, ya? Bener? Betul nanti Pak, Bu, Pak, betul ya? Betul dipaksa ya? Tuhan, tidak ada paksaan. Jadi karepe kalian sendiri loh ya, bukan karepe orang tua ya. Kok nenek gak pernah aja nyalani bapak ibu loh ya, ya, loh iya sungguh. Kok nenek gak pernah aja nyalani. Saya terus tanya agak menyesal juga menikah sama Pak Boy.
juga masuk sekolah Alkitab, tiba-tiba dia juga masuk sekolah Alkitab. Paling cuman selamat pagi, cuman karena di sekolah Alkitab tuh ada Taurat ya, jadi kita nggak boleh ngomong, nggak boleh bertegur sapa ya. Nah, saya katakan sama dia begitu setelah menikah itu, kenapa nggak dari dulu ya? Setelah kita keluar dari sekolah Alkitab langsung menikah gitu loh. Kalau sudah tahu rasanya menikah itu kalau sepadan ya, sesuai yang Tuhan berikan itu rasanya damai sejahtera penuh sukacita gitu ya. Kita melihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kaum wanita ini penolong buat kaum pria ya, ibu-ibu ini penolong buat suaminya. Amin. Penolong. Namanya penolong itu lebih kuat apa lebih lemah? Ya. Halo? Lebih kuat ya. Namanya penolong itu mesti lebih kuat. Karena apa? Terbuat dari tulang. Dijikok tulang toh, tulang rusuknya itu harus lebih kuat ya. Mbak Valin harus lebih kuat. Awalnya lebih gede loh ya. Lebih kuat dari laki-laki ya, harus lebih kuat. Tetapi ada tapinya. Jangan nanti mentang-mentang aku luweh kuat. Nah, seenaknya sendiri ya. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 dikatakan di sana bahwa apa? Istri harus apa? Tunduk. Istri itu harus tetap tunduk. Ya. Sekalipun mungkin ya, mungkin loh ya. Status sekolahnya mungkin lebih tinggi. Nah, aku lo S1, kowe apa? Nah, mungkin. Aku lo S2, kowe S lilin. Mungkin juga nanti koyone luwih gede, mungkin pegawai kantor pos ini. Mungkin ya. Nah, karena koyone luwih gede jadi apa? Seenaknya sendiri, tidak ada rasa apa? Hormat, tidak ada rasa apa? Tidak punya roh ketundukan. Ini sing cilaka bahaya. Tidak ada berkat. Itu yang paling bahaya ya. Ini juga bukan untuk pengantinnya saja ya. Untuk ibu-ibu ya. Untuk ibu-ibu ya, bukan untuk wanita loh. Untuk ibu-ibu yang sudah menikah. Kalau wanita kan belum tentu menikah. Belum tentu sudah menikah. Jadi untuk ibu-ibu ya, tetap ya harus punya apa? Ketundukan ya. Ketundukan itu kata firman Tuhan. Kalau tidak percaya kita lihat ya. Dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Dikatakan di sana, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini perintah yang Tuhan berikan. Kita harus tetap tunduk kepada suami. Karena apa? Suami itu adalah pelindung istri. Amin. Suami itu pelindung istri. Nanti di rumah bisa baca di dalam 1 Petrus ya, cari sendiri nanti ya. Istri itu, suami itu pelindungnya istri. Makanya di sana dikatakan istri itu harus pakai tudung. Ya. Tudung itu bukan dikerudungi, itu bukan. Ya. Tudungnya itu adalah apa? Suaminya. Ya. Suaminya. Dia melindungi istrinya. Kenapa? Karena musuh dari orang-orang percaya itu adalah apa? Roh-roh jahat yang ada di udara. Ya. Musuhnya adalah roh-roh jahat yang ada di udara ya. Musuhnya orang percaya itu iblis ya, roh-roh jahat yang ada di udara. Seorang istri yang tidak punya ketundukan ya, dia jadi sasaran empuk dari roh-roh jahat di udara. Ya. Sering mengintimidasi ya. Perempuan itu biasanya kan baperan loh ya. Biasanya seperti itu ya. Cepat sekali, gampang berubah. Loh, biasanya koyone Mas Deni iki sedina 1 juta, kok iki roh-roh mek 250. Ayo. Mbok kowe ndi Mas?
Ora ngerti kahanane kaya ngene, Dik. Cepat apa? Wah, gek. Ada velin yang lain. Loh, kowe yang meneh lagi mulai, Dek. Biasanya jam 4:30 omah kowe yang meneh maghrib lagi mulai. Nah. Nek gak percaya kok dhewe lho. Delok dhewe kono. Istri harus tetap punya ketundukan. Soalnya kalau tidak punya ketundukan kepada suami, karena ini perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan harus kita taati. Amin ya. Harus ditaati ya. Supaya kita istri-istri enggak jadi sasaran empuk dari iblis ya. Supaya kita tetap bisa membina rumah tangga dengan baik ya. Tetap memiliki kasih ya. Dikatakan tadi di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, penolong yang sepadan ya. Tidak hanya menolong tapi juga apa? Punya kesetiaan ya. Menjadi teman setia buat Mas Deni ya. Ibu-ibu menjadi teman setia buat bapak-bapaknya. Amin. Bukan menjadi teman setia tetangganya loh ya. Ya, menjadi teman setia siapa? Suaminya masing-masing. Amin ya, menjadi teman setia. Pernikahan Kristen satu kali seumur hidup, ping pisan tok sampai mati ya, sampai mati ya, sampai dipanggil Tuhan pasangannya. Kalau sudah meninggal, kalau sudah mati ya, boleh mau lirik sana, lirik sini. Nah, kok anak sing bathuke klemis? Wah, boleh. Tapi ngenteni sik. Aja gorong-gorong apa-apa wis. Wah, bojoku wis lara-laranen, aku ketoke milih sing ndi ya? Nah. Jangan lo ya. Enggak boleh lo ya. Ya. Tidak diberkati Tuhan model-model yang seperti ini, ya. Pernikahan Kristen sekali seumur hidup. Makanya saya bilang sama mereka, ya, pikirkan dulu baik-baik sebelum masuk melangkah dalam pemberkatan nikah. Gak boleh gerusa-gerusu. Nek rape nae setahun 2 tahun ora kena dijolne bebek neng pasar. Itu. Jadi enak gak enak apa? Telan saja. Amin. Telan. Ya. Makanya nanti kalau sudah menikah ya, sering-sering mangan pare. Ya. Mangan godong kates gantung, kembang kates gantung ya, supaya terbiasa ngelek menelan kepahitan. Ya. Doyan enggak? Ora doyan, belajar. Ya, itu sehat. Ya. Harus belajar untuk menelan kepahitan. Nah, sekarang untuk suami, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau istri tadi harus tetap memiliki ketundukan kepada suami. Saya sekalipun Pak Boy dalam kondisi pemulihan pasca stroke, ya, saya tetap tunduk kepada beliau. Saya tidak berani, ya, karena itu tidak ada berkatnya, ya, tidak akan diberkati, ya. Kalau kita istri tidak punya ketundukan, apapun saya tanyakan. Kalau beliau bilang oke, jalan. Kalau enggak, ya. Jadi belajar ya, Mbak Belin ya, harus tetap ya. Nah, ibu-ibu juga ya harus tetap belajar ya. Suami menjadi penanggung jawab. Allah memberikan wewenang ya, memberikan mandat ya sama Mas Denny ini ya,
untuk menjadi apa? Pemimpin dalam keluarga. Amin ya. Pemimpinnya siapa? Suami ya. Pemimpin dalam keluarga Kristen itu adalah siapa? Bapak Ibu Saudara? Suami, bukan jangan takut sama dia. Dia luwih gede, luwih nganu. Mungkin sekolahnya, dia kan D1 atau D3 Mbak? D1, aku cuman SMK, dia D1. Gak usah takut ya. Dia di bawah kuasamu ya. Tapi kamu gak boleh seenaknya sendiri loh ya. Loh, iya. Kamu gak boleh seenaknya sendiri ya. Tetap mengikuti. Kamu juga mengambil posisi seperti itu ya. Kristus yang mau berkorban untuk jemaat, Kristus yang mau berkorban untuk orang-orang percaya ya. Kamu pun demikian ya. Berkorban untuk anak istri ya. Menjadi tanggung jawabmu ya. Mencari nafkah, mengayomi, melindungi ya, mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya ya. Lalu bagaimana supaya kalian bisa menjalankan tugas yang Tuhan berikan ini ya, sebaik-baiknya ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Mazmur pasal yang ke 128, Mazmur 128. Mazmur 128 ayat pertama sampai yang ke-5. Saya enggak kelihatan jamnya kan. Mazmur 128 ayat pertama sampai yang ke-6. Coba ini matanya enggak bawa kitab, enggak bawa HP. Kebaca to nang gereja. Kok ora nggawa kitab piye to Mas, Mbak? Ya, baca. Bentar ya, Bapak Ibu. Ayo, silakan dibaca berdua. Baca yang banter supaya jemaat dengar. Ayat 1 sampai yang ke-6. Judulnya itu tema apa dibaca? Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Dalam ayat yang keempat dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki yang takut kepada Tuhan, pasti rumah tangganya diberkati. Sekalipun ada goncangan ya, sekalipun ada persoalan, ada masalah besar ya, kalau tetap dia memiliki rasa takut kepada Tuhan ya, Tuhan pasti menolong, memberikan pembelaan pertolongannya ya. Tidak akan pernah dibiarkan orang-orang yang takut kepada Tuhan itu geletak seterusnya, tidak akan pernah ya. Itu firman Tuhan ya. Jadi benar-benar lakukan apa yang Tuhan mau ya. Jangan kalau dibilang aku takut kepada Tuhan, tapi engko nek pas penggaweane wokeh
Ya. Bengkele ruame. Minggu-minggu bengkele ruame. Terus ini kantor posnya ruame paketane. Sik Gusti ya. Ben sik. Jangan ya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan di sana apa? Apal enggak firman Tuhan? Nah, pacaran tok gak maca firman Tuhan ya kalian ya. Ya. Nanti kalau sudah pulang ke Sepawon sana, mana kok Sepawon? Petongombo ya. Buat mesbah doa. Ya, buat mesbah doa itu penting sekali ya. Buat mesbah doa ya. Kalian harus buat itu. Kalian sudah menjadi satu ya. Sudah menjadi keluarga ya. Buat mesbah doa ya. Penting ya. Naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan ya. Membaca firman Tuhan supaya mengerti apa tuh maunya Tuhan ya. Dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ya. Harus cari Tuhan dulu ya. Meskipun nanti kamu menghadapi persoalan yang luar biasa besar ya, harus apa? Tetap apa? Mengutamakan Tuhan. Tuhan itu harus tetap nomor satu. Amin ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan harus tetap nomor satu ya. Cari dulu Tuhan ya. Cari dulu Tuhan supaya semuanya Tuhan bereskan. Itu yang sudah kami alami ya. 26 tahun lebih, berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, lebih 5 bulan saya menikah dengan Pak Boy ya. Suka duka kami lalui bersama. Apapun yang terjadi, kita tetap berusaha untuk mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan itu paling penting ya. Tuhan yang akan membereskan setiap persoalan permasalahan yang kita hadapi kalau kita mau mengutamakan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, sulit kita mendapatkan solusi dalam setiap pergumulan kita. Jadi sangat penting ya, kita harus mengutamakan Tuhan ya, menjadi seorang laki-laki yang takut kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ternyata tidak hanya laki-laki saja yang takut kepada Tuhan, tetapi setiap setiap orang ya. Di dalam Mazmur pasal 128 ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mazmur pertama ayat 1 sampai 3 itu ya. Orang itu harus apa? Suka merenungkan firman. Orang yang takut kepada Tuhan itu suka merenungkan firman Tuhan. Jangan suka duduk dengan kumpulan orang-orang yang tidak suka dengan firman Tuhan ya. Kita harus hati-hati. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, dengan siapa kalian bergaul ya, dengan siapa Bapak Ibu Saudara bergaul, itu menentukan pola pikir kita, cara-cara hidup kita ya. Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus itu, pisahkan diri. Kita harus memisahkan diri dengan orang-orang yang tidak suka firman Tuhan ya. Kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ora sah diikuti ya. Nek dhisik Mas misalkan ya, senengane nek sore cangkruk nang warung, nang kafe ya. Ki sarene saiki wis duwe bojo ya. Gak usah lo ya. Nah, cangkruk berdua ya. Cangkruk berdua dijak, ayo Dek yo ngafe yo. Nah, enggak apa-apa ya. Usahakan ya kalian semakin bersatu ya, semakin menyatukan ya. Kalian ini berbeda. Namanya juga laki sama perempuan ya.
Sudah ada perbedaan dari Pak Bre wis berbeda, ya. Namanya laki sama perempuan tuh beda apa mboten Bapak Ibu? Beda, ya kan? Tetap beda, ya. Nah, disatukan dalam pernikahan kudus ini supaya menjadi satu. Menjadi satu itu angel. Kalau apa? Karepe tuh, ya. Minta pimpinan Roh Kudus, ya. Kalian harus terus mengundang kuasa Roh Kudus. Terus semakin menyatukan, menyatukan hati, menyatukan pikiran. Jangan nanti perbedaan-perbedaan yang ada itu jadi apa? Gemberah, ya. Perbedaan-perbedaan itu untuk menyatukan, ya. Untuk lebih menyatukan. Belajar untuk saling menghargai. Bukan perbedaan itu malah buat pertengkaran, ya. Tidak ada berkatnya, ya. Lihat kelemahan istri. Ngapa dhisik milih kowe? Lihat kelemahannya suami. Nyesel aku. Tidak boleh ya, ya. Tetap apa? Mengucap syukur. Nanti nenek gak enak ya. Puji Tuhan, terima kasih. Enek sing gelem karo aku. Gitu loh, ya. Bersyukur. Saya puji Tuhan loh, bersyukur. Pak Boy mau sama saya. Ya dah. Wis ndek cilik. Untune akeh sing ngompong. Loh, Pak Boy lo mau. Ya. Rambutnya putih wisan saiki wis tuwek ya. Nah. Apapun keadaannya nanti ya. Belajar untuk menyatukan, ya. Itu yang Tuhan rindukan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membekali Mas Denny dan Mbak Balin untuk masuk ke rumah tangga yang baru, ya. Sudah siap ya? Siap kan ya? Ya. Sekarang kita akan mendengarkan janji nikah mereka, ya. Silakan berdiri, bunganya ditaruh dulu ya, berhadap-hadapan ya. Bentar. Baca pelan-pelan, pandang wajahnya. Ini berjanji ya, kalian berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat dan di hadapan hamba Tuhan, ya. Janji ini tidak bisa diingkari, ya. Janji itu nasar ya, harus ditepati. Ini adalah sumpah kalian, ya. Tuhan dengar ya, jemaat mendengar, saya mendengarnya, ya. Dan harus ditepati janji ini, ya. Silakan. Saya Dedi Effendi. Bentar Mas, bentar. Kurang mundur, supaya pas kurang. Dan nanti kalau ditutup bagus, agak maju, kalian agak maju. Pas Pak ya. Ya. Saya Dedi Effendi di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan di hadapan jemaat yang menjadi saksi bahwa atas kehendak saya sendiri telah memilih Saudari Esther Velin Rinawati untuk menjadi istriku, dan saya berjanji dengan sepenuh hati bahwa saya akan setia dan mengasihi dia, menghormati dan menghibur dia serta memelihara dia dengan waktu sehat ataupun sakit. Saya akan memaafkan dia dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Saya tidak akan meninggalkan ataupun menceraikan dia sebelum kami dipisahkan oleh kematian. Kiranya Tuhan menolong saya. Ya, gantinya. Pelan-pelan ya, Mbak. Sini.
Sing banter ndak dengar suaranya. Saya Esther Velin Rinawati di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan di hadapan jemaat yang menjadi saksi bahwa atas kehendak saya sendiri telah memilih saudara Denny Effendi untuk menjadi suamiku. Dan saya berjanji dengan sepenuh hati bahwa saya akan setia dan mengasihi dia, menghormati dan menghibur dia, serta memelihara dia, baik waktu sehat maupun sakit. Saya memaafkan dia dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Saya tidak akan meninggalkan ataupun menceraikan dia sebelum kami dipisahkan oleh kematian. Kiranya Tuhan menolong saya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyinarkan wajah-Nya. Tuhan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, nama Anak, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Dia sudah sah menjadi suami. Ya. Sekarang kerudungnya dibuka, agak maju. Kerudungnya dibuka. Pelan-pelan. Benar masalah ini? Benar masalah? Benar. Terus. Sekarang berikan ciuman yang paling Bapak Ibu
Sing apik ngono lho, masa gak enak. Ya, fotonya biar bagus. Iya. Ini enggak salah, enggak dosa, enggak ada larangan, kalian sudah sah nih suami istri ya. Enggak usah malu-malu ya. Ayo. 3, 2, 1. Ini rasanya. Mas Denny, rasanya oke? Loh, lagi apa kecut? Lagi apa kecut? Lagi apa kecut? Hah? Kecut? Wah, kerasi kanan. Ya, puji Tuhan ya. Sekarang mana cincinnya? Ya, diamcin itu nih. Aduh. Ini yang punyanya siapa nih? Cincinnya gede. Jadi ini sakit jantung tok ini. Nah, ini Mas Jadi yang masalah kayak tadi ya. Ini punyanya dia ya. Ya. Ya, pasangkan ya. Ngomong jangan diem aja. Jangan bilang ya. Kupasangkan cincin ini sebagai cintaku padamu. Gimana? Buat bahasamu sendiri yang mesra atau ngerayu dia. Nah, ayo. Ayo. Saya banter aja. Bapak Ibu, dengarkan dulu. Ayo. Nah. Ayo sebentar Mbak. I love you too. Yang ada cincinnya. Boleh ditunjukkan ke jemaat. Sekarang ini tolong apa namanya, meja persembahannya dibawa ke sini. Berdua ya. Tahan dulu tetap. Nah, lihat sini senyum semua. Lihat situ masukkan. Oke. Ya, disitulah kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan kita pagi ini. Saya jemput semuanya untuk berdiri. Saya akan memberikan doa penutup. Nanti saya mengundang Bapak Pendeta dari Mas Denny ya untuk memberikan doa berkatnya ya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan. Ibadah pemberkatan nikah dari Mas Denny dan Mbak Bari Tuhan sudah dapat berjalan dengan baik karena campur tangan-Mu Tuhan. Untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus menolong memampukan mereka Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan mereka benar-benar diberkati oleh Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam Mazmur 128 Tuhan katakan Tuhan di sana Tuhan adalah berkat Tuhan dalam rumah tangga Tuhan. Kalau mereka memiliki Tuhan takut kepadamu, memiliki roh takut kepadamu Tuhan, sampai kepada Tuhan anak cucu menantu mereka Tuhan, mereka boleh melihat Tuhan kuasa-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan setiap Tuhan jemaat-Mu yang sudah mengikuti Tuhan acara ibadah pemberkatan nikah ini, dan seluruh Tuhan handetolan mereka yang ada pada saat ini Tuhan, berkati mereka Tuhan.
Engkau terus menolong Tuhan, memberikan kekuatan yang baru. Tuhan juga memberkati hidup Dika Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan tangan mereka, Tuhan memberkati Tuhan apapun Tuhan yang menjadi usaha mereka Tuhan. Engkau berkati ya Bapak, dan ajarkan mereka Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kebahagiaan sukacita yang dari surga itu Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan dalam pemberkatan nikah ini. Tuhan berkati, dan Tuhan terus pakai talenta mereka Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Kalau hari ini masih ada acara lagi Tuhan, kami serahkan acara-acara berikutnya dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan juga berkati kalau sebentar Tuhan kami akan pulang meninggalkan tempat ini Tuhan. Engkau menyertai kami semua Tuhan, baik yang jauh yang dekat Tuhan. Engkau sertai Tuhan, yang jalan kami, yang berkendaraan Tuhan, semuanya Tuhan sertai. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tibakan di rumah dalam keselamatan penyertaan yang dari Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, menutup ibadah pemberkatan nikah hari ini. Haleluya, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Sang Sumber Kehidupan, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan persekutuan Roh Kudus, sumber dari kekuatan dan penghiburan, senantiasa menyertai dan memberkati saudara Denny dengan saudari Esther sebagai suami istri yang dipersatukan oleh Allah, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan berkat Tuhan juga tercurah untuk saudara-saudara semua, mulai hari ini dan sampai Maranatha. Kepada ayah dan ibu, saya ucapkan banyak terima kasih yang atas merawat dan membesarkan saya. Dan saya minta maaf belum bisa membahagiakan dan sering membuat kesalahan. Dan saya sudah menikah, saya masih butuh bimbingan dari ayah dan ibu. Dan doakan supaya rezeki kita lancar dan jangan sampai maut memisahkan kita. Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas cinta dan kasih sayang. Tanpa kalian, saya tidak bisa berdiri sampai hari ini. Terima kasih sudah merawat selama 23 tahun ini. Dan saya memohon maaf atas segala apa yang telah saya lakukan di masa lalu yang telah membuat hati kalian sakit. Dan saya memohon doa restu agar bisa kalian membimbing kami ke dalam rumah tangga yang berjalan dengan Tuhan. Terima kasih. Berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Saksi Pak Joni dan Pak Kris Saji ya. Silakan untuk maju. Saksi untuk akte nikah.
Tiada lain di hatiku. Shalom Bapak Ibu. Untuk saudara-saudaraku yang beragama Muslim, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada siang hari ini kita semua telah menyaksikan pemberkatan perkawinan atas saudara Denny dengan saudari Esther. Sungguh sukacita yang begitu luar biasa yang kita rasakan pada siang hari ini. Kami di sini perwakilan dari keluarga Bapak Barno Utomo mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Riono yang telah menerima kami, menyambut kami, dan telah menjamu kami dengan luar biasa. Kami titipkan anak kami Denny kepada keluarga panjenengan. Pesan kami, tolong jangan dianggap anak mantu, tetapi anggaplah Denny sebagai anak sendiri. Kasihilah dia seperti anak sendiri, didiklah dia seperti anak sendiri. Karena bagaimanapun juga melalui pemberkatan perkawinan pada saat ini, mereka sudah dipersatukan. Bukan hanya mereka saja yang menjadi satu, tetapi dua keluarga yang awalnya tidak saling mengenal, sekarang sudah menjadi satu keluarga besar. Jadi, terimalah anak Denny sebagai anak panjenengan. Kasihi dia seperti anak sendiri. Seperti anak-anak kita pada umumnya, mereka juga masih butuh dibimbing, butuh dididik. Mungkin mereka masih jauh dari kesempurnaan, tetapi peran orang tua untuk membimbing dan mengarahkan mereka sangat dibutuhkan. Jadi janganlah bosan-bosan untuk mengingatkan mereka. Jangan bosan-bosan untuk mengingatkan tentang janji perkawinan mereka. Jika mereka menghadapi masalah ataupun pergumulan dalam keluarga mereka, hadirlah sebagai penengah, supaya tidak ada yang saling menyalahkan satu dengan yang lain, tapi saling melengkapi dan saling mengampuni. Karena bagaimanapun juga janji perkawinan yang mereka ucapkan itu akan mereka tunaikan sampai akhir hayatnya nanti. Janji untuk setia. Jadi kami serahkan saudara kami Denny kepada keluarga besar Bapak Riono. Kami senantiasa berdoa kiranya keluarga mereka menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang berkenan bagi Tuhan. Dan kita juga sebagai orang tua tetaplah berdoa untuk mereka, supaya mereka dimampukan untuk melalui bahtera rumah tangganya dengan pertolongan Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Jika ada kurang lebihnya, kami perwakilan dari keluarga besar Bapak Barno Utomo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan selamat berbahagia untuk mempelai dan selamat merasakan sukacita untuk kita semuanya. Tuhan memberkati.
Terima kasih Bapak Pendeta Daud Firma Aji atas ucapan terima kasihnya. Selanjutnya saya undang wakil dari keluarga mempelai wanita untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang diwakili oleh Bapak Yosua. Saya persilakan untuk maju ke depan. Salam. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan buat kami. Pertama kami bersyukur bahwasanya acara ini bisa berlangsung dengan baik, dengan tanpa aral halangan sedikit pun yang berarti, meskipun tadi sempat mati lampu sebentar ya, tetapi tidak mengurangi kesakralan di dalam prosesi pernikahan yang sudah dilangsungkan pada saat ini. Kami wakil dari keluarga Bapak Riono mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan yang sudah mengikuti acara demi acara ini dengan tertib, dan kami bersyukur bahwasanya pada saat ini cuaca sangat bagus, dan tadi keluarga dari Mas Deni menyerahkan putranya ke keluarga Bapak Riono di Sidorejo. Mungkin tidak antara Sidorejo dan Petongombo tidak begitu signifikan ya perbedaan adat istiadat dan lain-lainnya. Keluarga Bapak Riono sangat bombong di dalam hati, sangat bersuka cita ya, karena apa yang dinantikan setelah 1 tahun ini ternyata bisa terrealisasi dengan baik berkat pimpinan dan tuntunan dari Tuhan Yesus yang senantiasa menjadi panutan dari keluarga Bapak Riono. Dan tadi oleh wakil dari keluarga Bapak Barno menyerahkan anak Deni ke keluarga Bapak Riono. Kami wakil dari Bapak Riono menerima dengan tangan terbuka dan dengan sangat sukacita. Dan kami mewakili dari keluarga Bapak Riono, apabila selama kami menyambut panjenengan di tempat ini, memberi hidangan atau tempat yang kurang layak, kami wakil dari keluarga Bapak Riono memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya berpesan buat teman-teman berdua ya, terutama buat Mas Deni ya. Ya, meskipun tadi hambanya menyampaikan bahwasanya, "Hei wanita, tunduklah kau kepada suamimu." Begitu ya Bu ya. Firman Tuhan menyampaikan seperti itu, tetapi kenyataan lapangan kadang-kadang berbanding terbalik Mas ya, Mas Deni. Makanya nanti kalau jenengan istrinya tidak tunduk ya kepada jenengan, ya sing sabar ya. Ya memang begitulah the power of mak-mak ya, kadang-kadang ngeriting kiri beloknya kanan ya. Ya, kita terima saja ya. Kami hanya bisa menyampaikan sedikit yang kami sampaikan, dan nanti sekaligus kami mengucapkan selamat jalan bagi panjenengan, dan hanya kami bisa mengiring di dalam doa. Semoga panjenengan semua bisa selamat sejak keluar dari tempat ini hingga memasuki rumah panjenengan masing-masing. Kami menutup dengan satu pantun, ijo-ijo godhonge caon, oleh bojo goro-goro cek sound ya. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum. Tuhan memberkati.
kasihnya dicurahkan dari surgawi untuk memberkati. Kasih anugerah dari Allah Bapa telah menyatukan insan yang berbeda untuk mengarungi hidup di dalam dunia, menggenapi semua rencananya. Oh, oh, kasih anugerah telah menyatukan, tak terpikirkan segala jalannya. Kita telah diciptakan dan dipertemukan. Abadilah kasih sayang kita selamanya. Telah tiba saatnya untuk menyatukan cinta kita. Kasihnya dicurahkan dari surgawi untuk memberkati. Kasih anugerah dari Allah Bapa telah menyatukan insan yang berbeda untuk mengarungi hidup di dalam dunia, menggenapi semua rencananya. Oh, oh, kasih anugerah telah menyatukan, tak terpikirkan